Assalamualaikum Cingodol, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, balik lagi bersama aku, Hani. Jadi aku mau ngumumin ke kalian semua, aku bikin konten baru, yaitu ngebahas tentang isu-isu yang ada di Korea, K-pop, dan lain-lain. So, aku bikin konten ini dan aku kasih nama dengan Harum. Freak gak sih? Ya, jadi Harum itu singkatan dari Hani Rangkum. Jadi aku bakalan ngebahas apapun itu sih yang menarik, yang pengen aku bahas dan mungkin jarang diketahuin juga oleh banyak orang, termasuk aku. Jadi ini bakal jadi pengetahuan baru juga buat aku dan buat kalian juga yang belum tahu. Untuk Harum pertama itu aku kemarin udah bahas mengenai 5 lagu K-pop yang didedikasikan untuk korban kapal Sewol, dan hari ini aku mau bikin video tentang 7 sisi gelap yang ada dalam dunia K-pop. Seperti yang kita semua tahu, K-pop itu benar-benar populer banget, melegenda banget, dan digandrungi banget oleh remaja-remaja di seluruh dunia, termasuk aku. Dan banyak dari kita yang nggak tahu dibalik kegemerlapannya, dibalik kepopulerannya, dibalik kemewahannya, dibalik kehidupan mereka yang sangat glamor yang kita tahu. Ternyata seorang idola K-pop, untuk mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan semua keglamoran, untuk mendapatkan kepopulerannya, untuk mendapatkan fans-fans yang sangat mencintai mereka, untuk mendapatkan itu semua, seorang idola K-pop harus mengorbankan banyak hal yang sering tersembunyi di balik gemerlapnya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. 7 sisi gelap yang ada dalam dunia K-pop. Yang pertama, seorang trainee itu harus melewati masa-masa training yang sangat lama dan sangat melelahkan. Untuk pada akhirnya mereka debut sebagai idol, sebagai artis, mereka itu biasanya melewati masa training yang sangat lama. Dan jangka waktu masa training ini bervariasi. Ada yang 4 tahun jadi trainee udah debut, ada yang 5 tahun jadi trainee udah debut, bahkan ada yang baru beberapa bulan jadi trainee udah debut. Dan gak menutup kemungkinan juga ada yang udah lebih dari 5 tahun, kayak 10 tahun, 8 tahun jadi trainee baru debut. Seperti salah satunya idol yang kita semua tahu, pasti banyak banget yang tahu, ini adalah banyak banget yang mengidolakan, apalagi kaum-kaum laki-laki. Ngaku kalian pasti mengidolakan Jihyo Twice, right? Ya, Jihyo ini adalah salah satu idol yang melewati masa trainee terlama, yaitu 10 tahun. Selama masa training, selama mereka menjadi trainee, mereka itu dilatih menyanyi, dilatih menari, kelas acting, kelas bahasa, termasuk kelas kepribadian. Itu juga yang menjadikan seorang idol itu punya attitude yang bagus di depan kamera. Semoga di belakang kamera juga. Semua itu dilakukan semata-mata supaya mereka semua menjadi idol dan artis yang sempurna. Selama mereka jadi trainee ini, di agensi mereka itu setiap bulannya selalu pasti selalu ada evaluasi bulanan. Jadi nggak jarang nih buat para trainee yang walaupun mereka udah lama banget nih jadi trainee, tapi ketika evaluasi mereka gagal. Yang kedua, dituntut memiliki fisik yang sempurna. Operasi plastik dan diet ketat pun menjadi hal yang wajar untuk para idol dan artis. Nah, untuk bisa menjadi idol atau artis yang sukses di Korea Selatan ini, mereka ini punya standar kecantikan yang tinggi, seperti hidung harus mancung, kulit harus putih, tinggi, semampai, nggak boleh gemuk, harus langsing, pinggangnya kecil, tulang selangkanya kelihatan. Dengan standar kecantikan yang sangat tinggi itu, nggak jarang para idol dan artis Korea itu harus melewati berbagai operasi plastik dan juga diet yang super duper ketat banget.
Dan walaupun kebanyakan mereka itu menutupi kalau mereka itu operasi plastik, banyak juga artis K-pop yang membagikan pengalamannya mengenai diet ketatnya. Walaupun ada beberapa artis yang melakukan diet yang sehat, tapi banyak juga idol dan artis yang melewati diet ketat yang gak sehat dan bikin mereka kesiksa kelaparan hanya untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Contohnya itu ada dari member Twice, yaitu Momo. Dalam sebuah wawancara, Momo Twice ini mengatakan kalau dia itu bahkan takut nggak bisa bangun lagi ketika dia tidur karena dia udah beberapa hari nggak makan. What? Gak bisa ngebayangin deh. Yang ketiga, demi meraih kepopularitasan, para idol rela kerja tanpa mengenal istirahat. Jadi setelah para idol dan artis ini debut jadi idol, menjadi artis gitu, idola K-pop ini masih harus melakukan persaingan juga. Persaingan yang sangat ketat untuk meraih popularitas. Jadwal yang padat dan menguras tenaga pun udah menjadi hal yang melekat banget. Salah satu grup K-pop yang paling produktif, kita ambil salah satu contohnya yaitu BTS. Dalam kurun waktu 5 tahun setelah debutnya, BTS itu nggak henti-henti menyajikan berbagai konten untuk fansnya. Mulai dari album yang beberapa kali rilis dalam 1 tahun, acara variety show, konser, dan interview di berbagai acara TV internasional. Dalam film dokumenter BTS yang berjudul Burn the Stage itu juga kita bisa ngeliat bukti bahwa mereka itu bekerja terlalu keras sehingga mereka itu sangat amat kelelahan secara mental dan fisik. Jungkook, member termuda BTS, bahkan nyaris tumbang di belakang panggung karena kelelahan. Ini tuh salah satu video Jungkook yang bener-bener viral banget waktu itu pas Burn the Stage masih tayang ya, dan itu bener-bener viral banget di kalangan ARMY karena kita semua para ARMY tuh merasakan banget gimana kelelahannya mereka secara fisik dan mental hanya untuk menyajikan sebuah konten, sebuah konser yang benar-benar apik banget untuk para fansnya. Yang keempat, kehidupan pribadi mereka sangat dibatasi dan mereka nggak boleh punya pacar. Jadi ini tuh udah jadi rahasia umum kalau banyak agensi yang nggak memperbolehkan para membernya itu untuk punya pacar. Dan para agensi itu mengatur kehidupan pribadi artis-artisnya secara ketat. Larangan-larangan ini mereka buat semata-mata untuk melindungi para idol dan para artisnya. Supaya para fans artis-artis ini tetap stay. Karena banyak banget fans-fans artis-artis ini tuh yang nggak terima juga kalau yang mereka idolain ini tuh punya pacar. Kebanyakan dari mereka itu ketika mereka mengidolakan seseorang, mereka itu merasa memiliki. Misalnya aku mengidolakan Taehyung, aku merasa aku memiliki Taehyung, jadi Taehyung tuh nggak boleh punya pacar karena aku yang milikin dia gitu. Nggak boleh kayak gitu ya guys ya, itu adalah perbuatan bocil. Jadi kita biarin aja gitu, idol kita mau punya pacar, terserah gitu, asal mereka bahagia. Ya gak sih? Yang kelima, harus punya sikap dan kepribadian yang sempurna kalau nggak mau dihujat netizen. Di dunia entertainment Korea Selatan itu nggak cuman pembawaan panggung, tapi gestur tubuh aja tuh dikomentarin. Bahkan dari situ aja tuh bisa muncul kritik-kritik pedas yang bakalan dihujani terus tuh sama netizen. Jadi selama di depan kamera, seorang idol dan artis itu harus selalu tersenyum, harus menggunakan tutur bahasa yang bagus, gestur tubuh yang nggak ambigu, berperilaku terpuji, dan lain-lainnya. Tapi nggak sedikit juga idol K-pop yang kena hujatan netizen karena dianggap kurang sopan di depan kamera. Seperti pada waktu itu kasusnya Nancy Momoland. Nancy pada waktu itu mendapatkan kritik pedas dari netizen karena dianggap memasang tampang muka kesal saat Blackpink menerima trofi penghargaan dalam acara musik.
Dan kejadian ini tuh nggak hanya menimpa Nancy, tapi banyak juga idol-idol lain yang harus rela meminta maaf secara pribadi walaupun kadang merekanya memang nggak salah. Yang keenam, diikuti Saseng kemanapun mereka pergi. Buat kalian semua yang belum tahu, apa sih Saseng itu? Saseng itu adalah fans yang bener-bener bisa dibilang fans gak sih? Pokoknya Saseng itu adalah orang yang terobsesi banget sama idol. Tingkah lakunya itu tuh udah melewati batas wajar seorang fans ke idolanya. Mereka itu berperilaku bener-bener yang obsesif banget gitu, yang malah justru bisa membahayakan idolnya. Mereka itu sering banget mengganggu privacy para idol dan artis karena mereka itu bisa tahu-tahu tuh punya nomor telepon pribadi mereka. Nggak jarang juga ada beberapa idol yang lagi lakuin live di sosial medianya, terus diteleponin sama Saseng gitu. Terus ada juga mereka yang lagi di bandara terus diikutin sama Saseng gitu. Pokoknya si Saseng itu tuh bener-bener kayak, aku nggak tahu sih, tapi menurut aku tuh kayak mereka juga punya channel orang dalam gitu, karena mereka bener-bener bisa tahu detailnya. Dan bahkan yang lebih nakutinnya lagi adalah mereka bisa punya pakaian yang udah pernah dipakai sama idolnya. Coba. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah bayangi gangguan mental karena beban kerja dan tuntutan profesi. Sang idol yang terus-terusan berada dalam pengawasan publik dan netizen cara nggak sadar membawa pengaruh untuk mentalnya. Karena nggak sedikit idol-idol Korea Selatan dan artis-artis Korea Selatan yang memiliki gangguan mental karena berusaha sebisa mungkin untuk menghindari sentimen negatif dari publik. Beberapa idola K-pop mengaku mengalami depresi, gangguan pola makan, insomnia, dan gangguan panik. Sebagai salah satu contohnya, kematian Jonghyun, leader dari SHINee, itu benar-benar menarik perhatian publik mengenai kesehatan mental dari para idol K-pop. Dari kejadian itu, beberapa idola K-pop mulai terbuka dengan gangguan psikis yang harus mereka hadapi dalam konsekuensi sebagai idola. Dan ada salah satu contohnya juga seperti Sulli. Kematiannya juga meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi para fans dan kerabat yang ditinggalkan, juga keluarga. Dari contoh-contoh kasus kematian para idola K-pop itu adalah salah satu contoh bagaimana kerasnya mereka berusaha untuk menjadi idola yang sempurna, tapi tetap aja sebagaimanapun mereka berusaha untuk menjadi yang sempurna, menghibur kita semua, tidak menutup kemungkinan orang-orang nggak membenci mereka. Jadi ternyata di balik senyum idola K-pop di atas panggung tersimpan banyak hal-hal, sisi-sisi gelap yang jarang banget kita tahu. So, kita sebagai manusia harus selalu berpikiran dan berperilaku positif untuk sesama manusia supaya kita tidak menjadi pembunuh secara tidak langsung. Oke guys, itu dia beberapa sisi gelap dalam dunia K-pop yang udah aku rangkum. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan yang positif untuk kita semua supaya kita lebih bisa mengapresiasi para artis, para idol atas kerja keras mereka semua. Dan semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian semua yang udah nonton. So, thank you so much buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video lainnya. Kalau misalnya kalian mau bahas sisi-sisi gelap dalam dunia K-pop yang belum aku jelasin, boleh banget kalian tambahin di kolom komentar. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di next video.